Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Alusia Sawangan Sukendro dengan NIM 225-2024-1002 dari kelas E Pendidikan Teknik Informatika 2022. Akan menjelaskan mengenai studi kasus 4 sistem rental mobil, mulai dari deskripsi hingga ke implementasinya. Yang pertama, kita masuk ke deskripsi. Jadi di sini terdapat bisnis penyewaan atau rental mobil yang memiliki beberapa lokasi. Terdapat 4 kelas mobil. Yang pertama ada subcompact, yang kedua ada compact, yang ketiga ada sedan, dan yang terakhir ada mewah atau luxury. Setiap mobil memiliki keterangannya dan nomor identifikasi serta plat nomor yang unik. Perusahaan selalu menyewakan mobil dengan tangki penuh dan mencatat volume tangki saat dikembalikan. Apakah kosong, seperempat, setengah, 3/4, atau penuh. Untuk mengetahui lamanya mobil disewakan, perusahaan melacak lewat hari saat mobil disewa dan saat dikembalikan. Semua mobil di kelas yang sama dihargai sama. Terdapat kebijakan sewa per 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan. Jadi, semisal jika mobil disewakan selama 8 hari, akan dihargai selama 1 minggu plus 1 hari. Untuk data pelanggan dan karyawan, terdapat nama, alamat, telepon, dan SIM. Terdapat 4 kategori pekerja, yaitu driver atau pengemudi, cleaner atau pembersih, clerks atau petugas, dan managers atau manajer. Perusahaan memiliki kantor pusat di Hamilton, di mana presiden dan 2 wakilnya bekerja di sana. Ketiganya dikategorikan sebagai manajer. Untuk diskon, setiap karyawan mendapatkan diskon 50% jika menyewa kurang dari 2 minggu. Tetapi jika lebih lama, maka hanya mendapatkan diskon sebesar 10%. Di minggu-minggu tertentu, terdapat diskon sebesar 40%, hanya untuk satu kelas mobil saja, di mana promosi ini hanya diterapkan untuk pelanggan, tidak untuk karyawan. Selanjutnya kita masuk ke diagram model logika. Dapat dilihat secara sekilas, di sini terdapat total 13 buah tabel atau entitas yang diperoleh berdasarkan deskripsi sebelumnya. Ke-13 tabel tersebut diantaranya yang pertama tabel employee type, kedua employee, ketiga phone, keempat person, kelima rental rate, keenam rental, ketujuh customer, kedelapan address, kesembilan drop off charge, ke-10 car, ke-11 promotion rate, ke-12 car class, dan yang terakhir ke-13 tabel promotion. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dilanjutkan terlebih dahulu ke penjelasan berikutnya, yaitu constraint. Jadi constraint adalah batasan yang merupakan sebuah aturan yang ditanamkan pada sebuah tabel agar dapat mengisi data yang akurat dan konsisten sehingga tidak terjadi kegagalan saat proses pengisian data. Tujuan dari constraint sendiri adalah untuk membatasi jenis data yang akan masuk. Cara kerja constraint yaitu dengan mendefinisikan sebuah aturan yang ditentukan pada sebuah kolom. Berikut adalah beberapa jenis constraint yang dapat digunakan. Yang pertama ada not null constraint, di mana sebuah kolom tidak bisa menerima nilai null. Yang kedua ada primary key constraint, untuk tanda pengenal sebuah data yang unik dan tidak null atau not null. Yang ketiga ada foreign key constraint, yaitu referensi dari primary key milik tabel lain untuk hubungan antar tabel. Yang keempat ada unique constraint, di mana kolom tersebut tidak boleh memiliki duplikasi nilai. Yang kelima ada check constraint, untuk memeriksa tipe data atau jumlah karakter nilai yang diinput. Yang terakhir ada default constraint, untuk memberi nilai default. Untuk penjelasan constraint tiap tabel akan dijelaskan bersamaan dengan penjelasan dari diagram model fisik selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke normalisasi. Jadi normalisasi adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk menghilangkan redundansi data dan memastikan dependensi data. Untuk tahap dari normalisasi sendiri ada 4. Yang pertama bentuk tidak normal, di mana tabel memiliki satu atau lebih data yang berulang. Yang kedua ada bentuk normal pertama, di mana semua data yang berulang dihilangkan.
Yang ketiga ada bentuk normal kedua, di mana tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key masing-masing. Dan yang terakhir ada bentuk normal ketiga, jadi di sini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency. Jika terdapat atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Jadi di sini desain basis data yang sudah ditampilkan sebelumnya itu sudah memenuhi sampai bentuk normalisasi ketiga. Alasannya kenapa? Alasannya karena yang pertama, setiap tabel sudah memiliki primary key yang unik. Yang kedua, setiap kolom yang bukan bagian dari primary key sepenuhnya bergantung pada seluruh primary key. Tidak ada atribut non-key yang memiliki ketergantungan fungsional parsial terhadap primary key. Dan yang ketiga, tidak ada ketergantungan transitif, yakni tidak ada atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya. Selanjutnya kita masuk ke diagram model fisik. Jadi sebelumnya, untuk membangun sistem database yang terstruktur, itu dibutuhkan sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ERD merupakan model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang memiliki relasi dengan database yang akan didesain. Jadi ini adalah simbol-simbol yang akan digunakan untuk menyusun ERD. Yang pertama ada persegi panjang, itu untuk mewakilkan entitas atau tabel. Yang kedua ada relasi berbentuk belah ketupat untuk menyatakan hubungan. Yang ketiga ada bentuk elips, itu untuk menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key, baik primary key maupun foreign key. Dan keempat ada garis, itu sebagai penghubung antar entitas atau antar relasi dan atribut. Selanjutnya masih pada ERD, itu terdapat kardinalitas relasi. Jadi kardinalitas sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada 1 ke 1 atau one to one, ada 1 ke banyak atau one to many, ada banyak ke 1 atau many to one, dan ada banyak ke banyak atau many to many. Setiap jenis kardinalitas itu ada simbolnya tersendiri. Jadi di sini adalah ERD dari database sistem rental mobil. Dapat dilihat yang berbentuk kotak di sini mewakilkan entitas, yang berbentuk elips mewakilkan key, baik primary key maupun foreign key, dan yang berbentuk belah ketupat di sini mewakilkan relasi, serta terdapat garis penghubung relasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kardinalitas dari setiap relationship antar tabel. Jadi yang pertama ada tabel employee type yang memiliki kardinalitas relasi one to many dengan tabel employee. Yang kedua ada tabel employee memiliki kardinalitas relasi one to one dengan tabel person, serta relasi one to one dengan tabel address. Selanjutnya ada tabel phone memiliki relasi one to one dengan tabel person. Selanjutnya ada tabel person memiliki kardinalitas relasi one to one dengan tabel address dan one to one juga dengan tabel customer. Selanjutnya ada tabel rental rate memiliki kardinalitas relasi one to one dengan tabel rental dan one to one juga dengan tabel promotion rate. Selanjutnya ada tabel rental memiliki kardinalitas relasi one to one dengan tabel customer, lalu one to one dengan tabel address, dan one to one dengan tabel car. Selanjutnya ada tabel address memiliki kardinalitas relasi one to many dengan tabel drop of charge, juga relasi one to many dengan tabel car. Lalu ada tabel drop of charge memiliki kardinalitas relasi one to one dengan tabel car class. Lalu ada tabel car yang memiliki kardinalitas relasi one to one dengan tabel car class. Dan yang terakhir ada tabel promotion rate
yang memiliki kardinalitas relasi one-to-one dengan tabel car class dan kardinalitas relasi one-to-many dengan tabel promotion. Dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa di sini tidak terbentuk sebuah tabel antara, karena tidak ada entitas yang memiliki kardinalitas many-to-many. Jadi ini adalah bentuk dari skema dari database sistem rental mobil. Di sini saya akan menjelaskan constraint dari tiap tabel. Yang pertama dimulai dari tabel address terlebih dahulu, yaitu ada address ID, memiliki primary key constraint, sekaligus not null constraint, dan check constraint. Yang kedua ada street number, itu menggunakan not null constraint dan unique constraint. Lalu street name, sama not null constraint dan unique constraint. Ada city, not null constraint dan unique constraint juga. Ada province, not null constraint, unique constraint, dan check constraint. Ada postal code, not null constraint, dan is headquarter, not null constraint, serta check constraint. Yang kedua, tabel car class. Terdapat class code yang menjadi primary key constraint, juga not null constraint dan check constraint. Lalu ada class description, not null constraint. Selanjutnya ada tabel car, itu ada car ID sebagai primary key constraint, sekaligus not null constraint dan check constraint. Lalu ada class code dan car location, keduanya berupa foreign key constraint. Lalu ada make, model, year, yang menggunakan not null constraint. Selanjutnya ada tabel person, itu driver license-nya merupakan primary key constraint sekaligus not null constraint. Lalu ada address ID yang berupa foreign key constraint, ada first name dan last name berupa not null constraint. Lalu ada tabel phone number merupakan primary key constraint sekaligus not null constraint, dan ada driver license yang merupakan primary key sekaligus foreign key constraint. Lalu ada tabel employee type, yang employee type ini merupakan primary key constraint sekaligus not null constraint dan juga check constraint. Ada employee, terdapat driver license yang merupakan primary key sekaligus foreign key constraint dan not null constraint. Ada working location, foreign key constraint, employee type foreign key constraint, is president dan is vice president merupakan not null constraint dan check constraint. Lalu ada tabel customer, terdapat driver license yang merupakan primary key constraint sekaligus foreign key constraint dan juga not null constraint. Lalu ada tabel promotion rate, duration yang merupakan primary key constraint sekaligus not null serta check constraint. Ada class code yang merupakan primary key constraint sekaligus foreign key constraint. Lalu ada amount yang berupa not null constraint. Lalu ke tabel promotion, di sini terdapat duration yang merupakan primary key sekaligus foreign key constraint dan juga not null constraint. Lalu ada class code, sama merupakan primary key sekaligus foreign key constraint karena dalam satu tabel boleh terdapat beberapa primary key. Lalu ada from date dan percentage yang merupakan not null constraint. Lanjut ke tabel rental, terdapat rental ID yang merupakan primary key sekaligus not null dan check constraint. Lalu ada driver license yang merupakan foreign key constraint, ada car ID yang merupakan foreign key dan unique constraint, ada from location, foreign key constraint, ada drop of location, foreign key constraint juga. Lalu ada from date, not null, unique, serta check constraint, ada to date, check constraint, ada tank status, dan initial odometer, itu not null constraint dan check constraint. Lalu ada return odometer yang merupakan check constraint. Lalu pada tabel rental rate, terdapat rental ID, duration, dan class code yang merupakan primary key, sekaligus foreign key, dan not null constraint. Dan juga ada count yang berupa not null dan check constraint. Kita ke tabel drop of charge, terdapat class code, from location, dan to location, yang merupakan primary key sekaligus foreign key dan not null constraint. Lalu ada drop of charge yang berupa not null constraint. Setelah penjelasan mulai dari deskripsi hingga ke desain model fisiknya, sekarang kita masuk ke implementasi. Jadi jika desain database yang dikembangkan sebelumnya itu akan diimplementasikan,
Di sini saya menggunakan aplikasi Sum Control Panel yang dapat digunakan untuk menerapkan desain basis data sehingga dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi, Sum di sini adalah software web server lokal untuk membangun website, aplikasi, dan database. Nah, untuk tools-toolsnya sendiri yaitu terletak di bagian kanan di sini. Untuk fitur yang akan digunakan nantinya yaitu adalah shell, lebih tepatnya terminal shell untuk proses pembuatan dan pengelolaan tabel. Nah, sebelum masuk ke terminal shell di sini kita nyalakan terlebih dahulu action dari modul Apache dan MySQL. Nah, setelah berhasil dinyalakan, kita buka terminal shell. Nah, berikut adalah tampilan setelah terminal shell berhasil terbuka. Sekarang kita masuk ke user root terlebih dahulu dengan mengetikkan MySQL strip u spasi root. Kita enter. Nah, setelah berhasil masuk ke user, sekarang kita masuk ke database MySQL dengan mengetikkan use spasi MySQL titik koma enter. Jika seperti ini berarti sudah berhasil masuk ke database. Setelah itu kita akan membuat masing-masing dari tabel. Yang pertama yaitu tabel address dengan query seperti ini. Kita enter. Lalu bisa dicek dengan mengetikkan des spasi nama tabelnya. Bisa dilihat tabel address sudah berhasil terbuat dengan batas nama-nama provinsi berupa ini. Ini adalah kode-kode dari nama tiap provinsi. Sebagai contoh, di sini ada JK atau Jakarta, ada JB atau Jawa Barat, dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai dari provinsi ini dibatasi menjadi beberapa kode nama provinsi ini. Yang kedua, di sini saya akan membuat tabel car class dengan query seperti ini. Dicek. Ya, ini adalah tabel car class dengan kelas kode menggunakan constraint check, yaitu ada B yang mewakilkan subcompact, C mewakilkan compact, S mewakilkan sedan, dan L mewakilkan luxury, yang merupakan kelas-kelas atau golongan-golongan dari mobilnya. Selanjutnya, saya akan membuat tabel car dengan query seperti ini. Lalu dicek. Ya, ini adalah tabel car. Lalu ada tabel person dengan query ini. Cek. Ini adalah tabel person. Lalu ada tabel font. Cek. Ini adalah tabel font. Selanjutnya ada tabel employee type. Jadi nilai dari employee type ini dibatasi menggunakan check constraint. Terdapat 4 jenis pekerja. Yang pertama ada D mewakilkan driver, C mewakilkan cleaner, K mewakilkan clerks, dan M mewakilkan manager. Selanjutnya, tabel employee dengan query ini. Kita cek. Ya, ini adalah tabel employee. Dengan cek dari nilai is presiden dan is vice presiden, ini ada P mewakilkan presiden dan 0 mewakilkan bukan presiden, serta untuk vice presiden ini ada M mewakilkan manager, P mewakilkan presiden, dan 0 mewakilkan bukan keduanya. Selanjutnya, membuat tabel customer dengan query seperti ini. Kita cek. Ya, ini adalah tabel customer.
Selanjutnya, tabel promotion rate dengan query ini. Ya, ini adalah tabel promotion rate. Dengan duration-nya itu dibatasi nilainya menjadi ini menggunakan check constraint. D itu mewakilkan day atau 1 hari, W mewakilkan week atau 1 minggu, T mewakilkan 2 weeks atau 2 minggu, dan M mewakilkan months atau 1 bulan, yang merupakan batas-batas dari tiap durasinya. Selanjutnya untuk tabel promotion, cek. Ya, ini adalah tabel promotion. Selanjutnya ada tabel rental. Kita cek. Untuk nilai dari tank statusnya, ini dibatasi menggunakan check constraint. Ada F yang mewakilkan full, T mewakilkan 3 quarter full atau 3/4, H mewakilkan half atau setengah, Q mewakilkan quarter atau seperempat, dan E mewakilkan empty atau kosong. Selanjutnya kita ke tabel rental rate. Cek. Ya, ini adalah tabel rental rate. Dan yang terakhir ada tabel drop off charge. Cek. Ya, jadi untuk ke-13 tabel sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya adalah mengisi data-data untuk tiap tabelnya. Yang pertama untuk tabel address, terdapat 10 contoh data untuk tabel address dengan address ID yang berbeda sebagai primary key. Untuk mengecek datanya bisa diketikkan select, bintang itu mewakili all, ini adalah isi dari tabel address. Yang kedua untuk tabel car class, di sini isinya sesuai dengan check constraint yang sudah diatur sebelumnya, yaitu ada keempat golongan atau kelas dari mobil-mobil yang disewakan. Kita cek. Ya, ini adalah isi dari tabel car class. Selanjutnya untuk tabel car, di sini ada 10 data dengan masing-masing itu memiliki kelas yang berbeda-beda. Kita cek. Ya, ini adalah isi dari tabel car. Selanjutnya untuk tabel person, di sini ada total 15 data untuk tabel person. Kita cek. Ya, ini adalah isinya. Selanjutnya ada tabel phone dengan data nomor telepon untuk masing-masing person. Ya, ini adalah data dari tabel phone. Selanjutnya ada tabel employee type dengan isi dari kode tiap jenis pekerja. Kita cek. Ya, ini adalah tabel dari employee type. Selanjutnya untuk tabel employee, ini adalah isinya. Terdapat 3 manajer dan 3 pekerja. Ya, ini adalah isi dari tabel employee. Selanjutnya untuk tabel customer, ya, di sini terdapat 9 person yang menjadi customer atau pelanggan.
Selanjutnya untuk tabel promotion rate, di sini ada untuk tiap kelas dari mobil, sekaligus amount atau nominalnya. Kita cek. Ya, ini adalah data dari tabel promotion rate. Selanjutnya untuk tabel promotion dengan besaran persen untuk promonya. Ya, ini adalah isi dari tabel promotion. Selanjutnya untuk tabel rental dengan driver license milik para customer. Ya, ini adalah isi dari tabel rental. Selanjutnya untuk tabel rental rate. Ya, ini adalah isi dari tabel rental rate, sekaligus terdapat count atau jumlah dari mobil yang tersedia di perusahaan. Selanjutnya untuk tabel drop off charge, yang merupakan biaya drop off. Ini adalah isi dari tabel drop off charge. Jadi, tadi adalah proses pembuatan tabel sekaligus pengisian data untuk tiap tabel. Setelah tabel berhasil dibuat dan sudah terdapat data untuk tiap tabel, di sini akan dijelaskan mengenai query. Query untuk menemukan rental ID semua penyewaan dengan waktu terpendek. Jadi ini adalah query-nya. Bisa dilihat hasilnya yaitu rental ID 3 dan rental ID 9. Untuk penjelasannya yang pertama, di sini memilih rental ID dari tabel rental, di mana dengan kondisi bahwa to date adalah is not null, untuk memastikan bahwa penyewaan tersebut sudah selesai dan memiliki tanggal to date. Di sini terdapat kondisi tambahan, yaitu menggunakan fungsi dateDiff to date from date untuk menghitung selisih antara hari to date dan from date. Setelah itu di sini terdapat subquery atau inner query yang digunakan untuk mencari penyewaan yang memiliki durasi paling singkat atau minimum berdasarkan selisih hari. Untuk memastikan apakah data yang ditampilkan bahwa rental ID 3 dan 9 itu adalah penyewa dengan waktu terpendek, kita cek dengan melihat data pada tabel rental. Nah, yang pertama, rental ID 3 bisa dilihat penyewaannya itu dimulai dari tanggal 14 November sampai 15 November, yaitu 1 hari saja. Dan yang kedua ada rental ID 9. Di sini penyewaannya dimulai dari tanggal 10 Desember sampai 11 Desember, yaitu sehari juga. Jadi bisa dipastikan bahwa hasilnya ini benar ya. Rental ID 3 dan 9 itu memiliki durasi penyewaan hanya 1 hari saja. Itu yang paling singkat. Yaitu, untuk setiap sewa yang telah selesai, tampilkan harga sewa dan rental ID. Jadi ini diminta untuk menampilkan harga sewa dan rental ID untuk setiap sewa yang telah selesai. Jadi ini adalah query-nya, kita enter. Ya, ini adalah hasil dari query-nya. Untuk penjelasannya, itu yang pertama, memilih jumlah atau sum dari charge dan rental ID yang berasal dari sini.
Jadi T di sini itu adalah inner query atau subquery. Untuk penjelasannya, di sini yang pertama memilih rental ID, amount dikali count itu dialiaskan sebagai charge, di mana data ini diambil dari tabel rental rate dan promotion rate, di mana dengan kondisi bahwa data itu setara antara duration dan class code dari tabel rental rate dan promotion rate. Jadi pada langkah ini, itu kita membuat hasil yang berisi rental ID serta biaya atau charge yang dihitung berdasarkan kondisi penggabungan dua tabel yaitu rental rate dan promotion rate. Setelah itu, group by rental ID di sini digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nilai unik di kolom rental ID. Jadi di sini adalah harga sewa dan rental ID-nya, di mana untuk setiap sewa di sini itu telah selesai. Nah, tadi adalah penjelasan saya mulai dari deskripsi hingga ke implementasi dan query dari basis data sistem rental mobil ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.